Terima kasih ya Tuhan kami yang telah memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memaknai firman-Mu dan kami memiliki kekuatan untuk menghidupi firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di pagi ini melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 112. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca secara ayat per ayat. Bahagia orang benar. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikan-Nya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Teks kita ini bicara tentang menjadi orang benar. Sebenarnya, ini dia. Ketika kita mendengar Mazmur yang kita baca baru saja, pemazmur membagikan beberapa hal sederhana sebenarnya. Beberapa hal yang dirangkum dalam Mazmur 112 ini, tapi pertanyaan, pergumulan mengantar kita masuk ke Mazmur ini ketika kita bicara soal berkat. Berkat mungkin adalah sesuatu yang sangat kita rindukan. Kalau boleh tiap hari, tiap saat saya boleh merasakan berkat Tuhan. Berkat pastilah tidak pernah kita tolak, kan begitu. Tapi beberapa hari yang lalu saya pernah mendengar sebuah renungan begini. Kalau hidupmu terasa berat, taruh huruf K di tengah-tengah berat itu sehingga kamu bisa menjadi berkat. Dan K itu adalah Kristus katanya. Mungkin kita bisa bilang kebetulannya itu pendeta. Tapi menarik sekali kalimat itu. Kalau hidupmu berat,
Taruh K di tengah-tengahnya sehingga hidupmu bisa menjadi berkat. Dan K itu adalah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita benar-benar merindukan berkat Tuhan dan sering sekali terfokus hanya kepada berkat Tuhan, kita sering melupakan bahwa dalam Mazmur kita pagi ini bukan berkat itu yang menjadi fokusnya, tapi sudah layakkah hidupmu menjadi hidup orang yang benar. Sering sekali dalam perjalanan kehidupan kita, kita hanya mengharapkan berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat apapun itu. Tapi ketika kita ditanya pribadi lepas pribadi, apa sudah yang terbaik kamu berikan bagi Tuhan? Apa sudah yang terbaik dalam hidupmu kamu lakukan bagi Tuhan? Apa sudah kita dedikasikan setiap yang ada pada kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, disinilah dikatakan dalam ayat yang pertama pemazmur jelas mengatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan ini seperti kita takut melihat Pak Polisi misalnya? Ketika ada polisi kita mungkin agak mengurangi kecepatan. Dan ketika tidak ada polisi kita, ya sudah, tidak ada lagi pengawas. Apakah takut akan Tuhan seperti pegawai yang takut terlambat masuk kantor karena akan mengakibatkan potongan penghasilan di awal bulan? Apakah takut akan Tuhan itu semata-mata bicara soal ketakutan yang sering kita rasakan? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kata takut di sini dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kata hormat. Takut dan hormat. Jadi bukan semata-mata soal ketakutan yang kita bicarakan di sini, tapi kita juga bicara soal bagaimana kita menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta dan kita sebagai Sang Ciptaan. Oleh karena itu dikatakan di sini, bayangkan ayat 2. Coba kita bayangkan ayat 2 ini. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Coba bayangkan, bukan hanya saya yang diberkati, anakku, cucuku. Itulah dampaknya kalau kita memang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Artinya Tuhan mau katakan melalui kesaksian pemazmur bahwa hidupmu pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan takut karena anakmu, cucumu, dan keturunanmu. Mereka juga akan dipelihara oleh Tuhan. Ini dia pesan rohani yang pertama. Kita terkadang sering sekali khawatir bagaimana nanti anakku, bagaimana nanti cucuku, bagaimana nanti keturunan berikutnya. Tapi pemazmur dengan indah mengatakan, jangan takut. Pakailah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka anak-anakmu, ginoparmu, keturunanmu, mereka akan bersuka cita dalam Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan dalam ayat ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahmu. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Apa yang mau dikatakan pemazmur? Apakah kalau tidak ada harta, tidak ada kekayaan di rumah kita, artinya saya tidak diberkati Tuhan? Tapi pemazmur menyatakan dan mengajarkan pada kita, jangan lihat betapa banyaknya harta dan kekayaanmu, tapi syukurilah harta dan kekayaan yang kamu miliki, karena itu adalah juga berkat Tuhan.
Ini dia pesan yang kedua. Sering sekali kita membuat indikator, kalau sudah begini maka aku berharta. Kalau sudah begitu maka aku sudah kaya. Tapi pemazmur mengatakan orang yang benar, anak-anak Tuhan bukan melihat seberapa banyak dan seberapa besar kekayaannya. Tapi anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mensyukuri apa yang dia miliki. Dan dia merasa ini berkat Tuhan, aku sudah dicukupkan oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua. Lalu banyak beberapa hal berikutnya diperlihatkan bagaimana sikap orang benar. Tapi saya ingin menyatakan dalam ayat 7 dan ayat 8. Mari kita baca bersama-sama ayat 7 dan ayat 8. 1, 2, 3. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah pada lawannya. Ia tidak takut pada kabar celaka, karena hatinya penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan pemazmur? Apa yang mau dibagikan pemazmur dalam ayat 7 dan ayat 8 ini? Pemazmur ingin mengatakan, mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang benar, halak namar habiaran bani naibata, tidak ada yang bisa melukainya. Tidak ada yang bisa membuat dia lemah. Karena dia tahu hatinya penuh kepada Tuhan. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang akan memelihara, menjaga hidupnya. Dan hal ini perlu sekali kita renungkan kembali di masa-masa saat ini, di mana mungkin kita tahu begitu banyak berita-berita yang tidak benar. Begitu banyak hal-hal yang tidak tepat. Begitu banyak berita-berita yang mencekam, yang melukai hati anak-anak Tuhan. Di sana orang tidak boleh bergereja, di sana orang tidak boleh bernatal, di sana orang disiksa. Bahkan berita yang lagi up to date sekarang, mau dipulangkanlah mereka yang dari sana. Coba bayangkan, kalau kita tolak, nggak manusia kawan ini. Kita datangkan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apapun keputusannya, firman ini meneguhkan kita. Jangan takut. Karena apa? Hatinya teguh. Imannya teguh. Mau pulang pun mereka, mau tidak pulang pun mereka. Imanku tetap pada Tuhanku. Lalu yang terakhir. Dalam ayat 9. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saya sangat senang dengan ayat 10. Karena ini menjadi kekuatan bagi saya pribadi sebagai pendeta di daerah Simalungun. Karena apa? Banyak orang-orang Simalungun yang masih memegang kekuatan-kekuatan gaib katanya. Bahkan ketika saya dulu tugas, ketika saya mau pindah, seorang jemaat datang. Pendeta punya ilmu apa katanya? Kenapa? Udah 3 kali dicoba di kampung ini, tapi nggak berhasil katanya. Ya mana tahu, aku punya Tuhan kok, selesai. Karena apa dikatakan di sini? Orang fasik tidak senang kepada orang benar. Tapi firman ini meneguhkan sekali lagi bahwa Tuhan bisa mengubah rancangan jahat orang fasik, akan membawa kepada kebinasaan bagi dirinya sendiri. Dan bukan kebinasaan bagi kita. Sepanjang ini dia.
Ini dia kuncinya. Sepanjang kita mendedikasikan diri kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kita mengharapkan tidak celaka. Kita mengharapkan tetap sehat. Kita mengharapkan pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika Tuhan tanya, apakah kamu memang sudah menjadi anak-anak Tuhan? Apa jawabmu? Apa jawab kita? Tapi ketika kita meminta dan memohon, kita nomor satu. Tapi ketika Tuhan tanya, apa yang sudah kamu perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan? Sudah seberapa banyak orang yang merasakan kasih-Mu? Sudah seberapa banyak kamu membagi-bagikan berkat Tuhan bagi sesamamu? Aku sudah menjagamu, kata Tuhan dalam teks kita. Aku sudah memelihara kehidupanmu. Aku sudah menjauhkan dirimu dari rencana dan rancangan orang fasik. Maka tetaplah menjadi orang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu seperti sekarang ini lagi tren nih. Makanya hati-hati, CCTV. Di jalur busway ada CCTV, di jalan tol ada CCTV. Kata kawan di komplek, ingat-ingat aja di mana posisinya. Kalau udah nggak pas posisinya, kencang lagi mobilnya. Kata, wah, apakah itu? Kita takut ketika ada pengawas, dan ketika tidak ada pengawas, kita sebebas-bebasnya. Apakah itu? Takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan ketika dia memberi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan kata lain, dia memberikan dirinya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi, memberkati orang-orang yang lain. Jadi jangan batasi kasih kita. Jangan batasi kasih kita, ini penting. Ketika saya sudah kaya, maka saya baru mau mengasihi. Ketika saya sudah berkecukupan, maka saya akan membagi-bagikan. Tapi pemazmur mengatakan, jangan fokus kepada seberapa besar harta dan kekayaanmu, tapi syukurilah apa yang kamu miliki. Karena itu adalah berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, topik mingguan kita hatuahon ni halak namar habiaran bani naibata. Jangan diterjemahkan apa yang bisa menjadi sumber kebahagiaanku. Tapi hatuahon ni halak namar habiaran bani naibata ingin mengatakan kepada kita, ini pesannya. Marhabiaran Bani Naibatak, takut akan Tuhan, itu sudah menjadi kebahagiaan. Hatuahon bakku. Bisa dipahami gak? Takut akan Tuhan itu sudah menjadi kebahagiaan bagiku. Bukan soal berkat yang akan kuterima. Bukan soal anak cucuku yang akan diberkati. Itu janji Tuhan ya dan amin. Tapi bagiku, takut akan Tuhan itu pun sudah menjadi kebahagiaan bagi hidupku. Agar kita jangan selamanya fokus hanya kepada apa yang bisa Tuhan berikan padaku. Tapi ketika aku memberikan bagi Tuhan, itu sudah menjadi hatuahon, kebahagiaan yang sejati. Ketika aku takut akan Tuhan, di sana aku merasakan kebahagiaan. Walaupun mungkin hartaku, kekayaanku tidak sebesar mereka di sampingku. Tapi apa yang kumiliki, itulah berkat Tuhanku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman ini mengatakan, hatuahon ni halak namar habiaran bani naibata. Tuhan mau katakan, ketika kita takut akan Tuhan, di sanalah ada kebahagiaan.
Kita gandupan. Teks ini sekali lagi menegaskan kepada kita. Berikan dirimu, posisikan dirimu menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan karena ketakutan ketika Tuhan melihat, karena kita yakin Tuhan senantiasa mengawasi dan melihat kita. Terpujilah nama Tuhan, berikan dirimu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.